seseorang ini bisa dihukum karena kata-kata yang dia ucapkan atau ketik. Ini sih the real membunuh tanpa menyentuh ya guys. Hai guys, assalamualaikum, makasih sudah nonton videoku. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kasus nyata yang pernah menggemparkan Amerika waktu itu. Kasus ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kata-kata ini bisa jadi senjata untuk membunuh? Kok bisa? Jadi dia nggak nyentuh gitu guys, cuma sekedar kata-kata aja, tapi bisa ngebunuh. Gimana ceritanya? Oke, langsung saja kita, let's go! Kita mulai dari latar belakang korban dulu. Jadi nama lengkapnya ini Conrad Roy III. Kenapa ada tiganya? Ini bukan sekedar gaya ya guys, melainkan penanda bahwa dia adalah generasi ketiga dari keluarganya yang bernama Conrad. Jadi ini adalah tradisi umum di Amerika untuk menghormati leluhur. Biar gampang kita panggil Conrad aja ya. Conrad lahir pada 30 November 1995 di Massachusetts, Amerika. Dan saat kejadian, usianya baru 18 tahun guys. Conrad ini dikenal sebagai anak yang pintar, dan di sekolah nilainya ini sangat bagus, dan dia juga jago main bisbol. Dia juga memiliki cita-cita yaitu menjadi kapten kapal guys. Kelihatannya hidupnya sempurna, tapi dibalik semua itu, Conrad menyimpan luka yang dalam. Dia ini punya masalah depresi dan kecemasan. Bahkan Conrad juga pernah mencoba berulang kali untuk mengakhiri hidupnya guys. Ayah Conrad ini bernama Conrad Roy Jr. Karena ayah Conrad Roy ini kan generasi kedua, jadi ada kata junior di belakangnya. Dan ibunya Conrad ini bernama Lynn Roy. Namun mereka bercerai pada tahun 2012 ketika Conrad berusia 17 tahun. Ayah dan ibu Conrad ini sama-sama menikah lagi setelah perceraian mereka. Dan setelah perceraian orang tuanya ini, Conrad tinggal bersama ibunya, yaitu Lynn Roy, dan juga ayah sambungnya, Roland St. Dennis. Perceraian orang tuanya ini memang sering disebut sebagai salah satu faktor yang memicu atau memperburuk masalah depresi dan kecemasan yang Conrad hadapi. Conrad ini memiliki dua adik perempuan dari pernikahan orang tuanya, yaitu Morgan dan Camden. Jadi Conrad ini ada tiga bersaudara ya, Conrad, Morgan, dan Camden. Dan mereka bertiga ini tinggal bersama ibu kandungnya, yaitu Lynn Roy. Kemudian pada Februari 2012, Conrad ini yang saat itu masih berusia 17 tahun pergi berlibur ke Florida. Dia nggak pergi sendirian guys, melainkan bersama ayahnya, yaitu Conrad Roy Jr. dan keluarga baru dari ayahnya. Mengingat Roy dan saudara-saudaranya ini kan tinggal bersama dengan ibunya, jadi liburan ini adalah kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan pihak keluarga ayahnya. Di Florida, mereka ini menginap di rumah salah satu kerabat yang ada di sana. Liburan ini mungkin menjadi kesempatan bagi Conrad untuk menjauh sejenak dari semua tekanan di Massachusetts, terutama dari perceraian orang tuanya yang begitu membebani pikirannya. Nah, selama di sana, Conrad ini banyak menghabiskan waktu dengan keluarga besarnya. Mereka berkumpul, makan bersama, dan menikmati suasana santai di Florida. Conrad juga dikenal sebagai remaja yang sopan dan ramah. Dia terlihat menikmati momen-momen itu, meskipun di dalam hatinya dia masih menyimpan luka. Dan di tengah liburan itu, di salah satu pesta barbeque yang diadakan kerabatnya ini, takdir mempertemukan Conrad dengan seorang gadis bernama Michelle Carter. Keduanya waktu itu langsung terhubung, langsung connect, karena mereka merasa satu sama lain ini memiliki latar belakang yang sama. Sama-sama pemalu, sama-sama merasa kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya, dan juga mereka sama-sama berjuang melawan masalah depresi. Jadi bukan cuma Conrad, ternyata Michelle juga mengalami hal yang sama guys. By the way, Michelle Carter ini seumuran dengan Conrad guys. Dia ini lahir di Plainfield, Massachusetts pada 11 Agustus 1996. Dan saat kejadian usianya ini juga 17 tahun. Nah, ayahnya Michelle ini bernama David Carter dan ibunya bernama Gail Carter. Berbeda dengan Conrad yang orang tuanya bercerai, keluarga Michelle ini bisa dibilang sangat harmonis. Dia tumbuh di lingkungan keluarga yang lengkap dan dia juga punya seorang adik perempuan bernama Olivia Carter. Namun, meskipun hidupnya terlihat sempurna dari luar, Michelle ini dikenal sebagai anak yang pendiam, pemalu, dan sering merasa sendirian. Hidupnya nggak semudah yang terlihat, karena dia punya riwayat masalah kesehatan mental yang serius, berjuang dengan depresi, kecemasan, dan bahkan anoreksia. Anoreksia ini yaitu gangguan pola makan di mana seseorang sengaja tidak makan atau makan sangat sedikit karena takut gendut guys. Nah, Michelle ini pernah keluar masuk rumah sakit karena masalah-masalah ini. Meskipun keluarganya lengkap, Michelle ini merasa tidak punya banyak teman. Dia selalu ingin menjadi bagian dari kelompok tertentu, tetapi sering merasa diabaikan atau nggak dianggap gitu loh guys. Singkat cerita, setelah mereka ini merasa sefrekuensi kan, akhirnya mereka saling bertukar nomor telepon. Nah, setelah liburan di Florida itu berakhir, Conrad dan Michelle kembali ke kota masing-masing kan. Tapi hubungan mereka tidak berhenti di sana. Mereka mulai sering menjalin hubungan secara virtual, chattingan guys dia. Awalnya, komunikasi mereka memang hanya seperti remaja pada umumnya, kenalan-kenalan biasa gitu loh. Tapi perlahan-lahan, frekuensi chat mereka ini meningkat. Hari-hari mereka diisi dengan pesan singkat dari pagi sampai malam, terus-terusan. Mereka saling berkirim pesan, curhat tentang kehidupan masing-masing lah.
Jadi mereka ini tinggal di dua kota yang berdekatan, tapi hampir nggak pernah ketemu secara langsung, guys. Seluruh hubungan mereka dibangun di atas layar ponsel. Mereka nggak pergi kencan, nggak pernah makan di luar. Pokoknya hubungan mereka ini benar-benar murni virtual. Dan dari percakapan-percakapan mereka itulah mereka banyak menemukan kesamaan dalam diri mereka. Salah satunya yaitu mereka berdua sama-sama punya masalah depresi. Nah, topik ini yang membuat mereka merasa connect satu sama lain. Conrad merasa Michelle adalah satu-satunya orang yang bisa diajaknya bicara tentang rasa sakitnya. Dan Michelle juga menganggap Conrad ini adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Jadi mereka ini saling klop gitu loh, guys. Mereka menciptakan dunia sendiri yang hanya mereka berdua yang tahu. Awalnya, Michelle ini terlihat sportif. Dia sering mengirim pesan yang berisi semangat dan dukungan untuk si Conrad. Tapi lama-kelamaan, obrolan mereka ini berubah menjadi gelap dan mengerikan, guys. Conrad ini mulai sering membahas tentang keinginannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang membuat semua orang terkejut, bukannya menghentikan, Michelle ini justru semakin mendorongnya. Nah, hubungan yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan malah berubah menjadi racun yang mematikan. Nah, singkat cerita, malam itu setelah seharian mikir nih, Conrad mutusin buat jalanin rencana gilanya yang udah lama dia omongin sama si Michelle. Conrad akhirnya melakukan aksinya, guys. Dia membawa pompa air dan selang ke tempat parkiran yang sepi. Di dalam truknya, dia nyambungin selang itu dari knalpot truk, terus diarahin ke dalam kabin yang udah dia tutup rapet-rapet. Kemudian mesin truk dinyalakan, sehingga gas karbon monoksida pelan-pelan menuin ruangan dalam truk. Tapi di tengah proses itu, guys, tiba-tiba rasa takut yang luar biasa dalam diri Conrad Roy itu muncul. Si Conrad ini nggak kuat. Akhirnya dia buka pintu truk tuh dan keluar dari truknya, nyari udara segar, guys. Di situ pas banget HP-nya si Conrad ini bunyi. Itu panggilan dari Michelle. Nah, lewat telepon singkat, Michelle ini ngomong, "Masuk kembali ke dalam mobil," gitu katanya, guys. Dan kalian tahu apa yang dilakukan Conrad? Conrad nurut, guys. Dia nurut sama perintah Michelle ini. Akhirnya Conrad masuk lagi ke dalam truk yang dipenuhi gas karbon monoksida itu. Dan kalimat yang diucapkan Michelle itu adalah kalimat terakhir yang didengar sama si Conrad. Nah, pagi harinya Conrad ini nggak pulang-pulang kan. Ayah kandungnya Conrad ini dikasih kabar sama ibu Conrad, yaitu Lynn Roy ini, kalau Conrad ini belum pulang. Dan nggak ada kabar. Ditelepon, di SMS nggak ada jawaban. Akhirnya pakai fitur Find My iPhone, ayah Conrad ini melacaklah lokasi si Conrad. Fitur itu nunjukin kalau Conrad ini ada di sebuah parkiran di dekat Kmart. Akhirnya dengan sigap, ayahnya langsung pergi menuju lokasi tersebut. Jantung ayahnya ini benar-benar hancur, guys, ketika melihat anaknya yang berada di dalam truk dalam kondisi sudah nggak bernyawa karena gas karbon monoksida tadi yang sudah menuin ruangan truk itu. Pagi itu, berita tentang kematian Conrad Roy III ini menyebar dengan cepat di masyarakat. Polisi bekerja keras untuk mengungkap misteri di balik tragedi ini. Ayah Conrad, si Conrad Roy Jr. ini dan ibunya, Lynn Roy, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa putra mereka telah tiada. Investigasi polisi pun berjalan, dan penemuan percakapan antara Conrad dan Michelle Charter ini menjadi titik balik yang mengejutkan. Penyelidik dengan cermat menganalisis semua pesan teks dan panggilan telepon antara Conrad dan Michelle. Mereka menemukan ratusan pesan yang sebagian besar ini menunjukkan bagaimana Michelle secara aktif mendorong Conrad untuk mengakhiri hidupnya. Pesan-pesan ini menjadi bukti kunci, membuat jalan untuk kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, guys. Dan pada akhirnya Michelle Charter dituntut atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Sidang Michelle Charter dimulai pada tahun 2017. Jaksa menuduh bahwa Michelle ini melalui pesan-pesan dan panggilan teleponnya ini telah mendorong Conrad secara paksa untuk mengakhiri hidupnya, yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Pengacara Michelle berargumen sebaliknya, menyatakan bahwa kata-kata ini nggak bisa dianggap sebagai penyebab kematian. Mereka mengklaim bahwa Conrad ini sudah memiliki keinginan untuk bunuh diri, dan Michelle hanyalah seorang remaja yang juga memiliki masalah kesehatan mental yang nggak bisa disalahkan atas pilihan Conrad. Katanya gitu pengacaranya Michelle itu, guys. Sidang ini menjadi sorotan media di seluruh dunia, guys. Pertanyaannya bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang moral dan etika. Apakah seseorang ini bisa dihukum karena kata-kata yang dia ucapkan atau ketik? Lucu kan, guys? Apakah dorongan verbal sama berbahayanya dengan tindakan fisik? Ini sih the real membunuh tanpa menyentuh ya, guys. Nah, setelah beberapa minggu persidangan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Hakim memutuskan bahwa Michelle Charter ini bersalah atas tuduhan pembunuhan gak disengaja. Keputusan ini didasarkan pada bukti percakapan mereka, terutama pesan terakhir di mana Michelle ini menyuruh Conrad untuk kembali ke truknya. Hakim menyatakan bahwa tindakan Michelle ini melampaui sekedar dorongan, melainkan sebuah perintah langsung yang mengabaikan rasa takut dan keraguan yang sudah ditunjukkan oleh Conrad.
Dan singkat cerita, akhirnya Michelle Carter ini kan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara, guys. Namun, berdasarkan informasi yang tersedia, awalnya hakim menjatuhkan hukuman total 2,5 tahun penjara kan. Namun, hukuman yang harus dijalani dari 2,5 tahun itu hanya 15 bulan. Sisanya ini ditangguhkan. Kemudian, dari 15 bulan ini, Michelle mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman karena dia ini berkelakuan baik. Jadi, yang seharusnya menjalani 15 hukuman penjara, dia ini cuma 11 bulan aja di penjara, guys. Jadi, intinya, 2,5 tahun adalah hukuman penuh yang dijatuhkan hakim. 15 bulan adalah bagian dari hukuman itu yang harus dia jalani di penjara. Dan 11 bulan adalah waktu yang benar-benar dia habiskan di balik jeruji setelah mendapatkan remisi, guys. Nah, setelah dibebaskan, Michelle Carter ini tetap menjalani masa percobaan selama 5 tahun. Nah, masa percobaan ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Karena dengan kasus yang sangat terkenal dan kontroversial seperti ini, pengadilan ingin memastikan bahwa Michelle Carter ini tidak akan melakukan perbuatan serupa di masa depan. Dan selama 5 tahun, dia harus patuh pada semua syarat, termasuk tidak melakukan kejahatan lain dan tidak mengambil keuntungan finansial dari kasusnya itu, guys. Dan jika dia melanggar salah satu syarat ini, dia bisa kembali masuk penjara untuk menjalani sisa hukuman yang ditangguhkan. Jadi 5 tahun itu adalah semacam kayak pedang di atas kepala gitu loh, guys, yang mendorongnya untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab. Kasus ini menjadi presiden hukum yang penting di Amerika Serikat, guys. Ini menunjukkan bahwa di era digital, kata-kata yang diucapkan dari jarak jauh melalui ponsel juga bisa memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kasus ini juga memicu perdebatan luas tentang isu-isu kesehatan mental, bahaya cyberbullying, dan tanggung jawab moral dalam sebuah hubungan. Oke guys, kasus ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk pentingnya lebih peka terhadap kondisi mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan profesional dan selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, baik secara langsung maupun melalui layar ponsel, guys. Semoga kisah tragis ini bisa menjadi pengingat bahwa empati dan dukungan nyata jauh lebih berharga dari sekedar kata-kata virtual. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya dari aku. Dan komen di bawah dong, kasih usul selanjutnya kita bahas tentang apa ya. Sampai jumpa di video Rarita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.